Baik, Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Di sini Bapak akan memberikan materi tentang ekstrakurikuler apa saja yang ada di sekolah. Namun sebelum itu Bapak akan memperkenalkan diri. Jadi nama Bapak itu Iwayan Nadi Upadana. Pak lahir di Penaban tanggal 6 bulan Agustus tahun 1990. Penaban ini lokasinya di Karangasem. Mungkin anak-anak ada yang dari Karangasem juga. Nah, untuk nomor WA itu bisa dihubungi di nomor 082 dan seterusnya. Bapak untuk sementara itu tinggal di Banjar. Nah, untuk pembelajaran di sekolah itu Bapak memegang mata pelajaran informatika. Terus Bapak juga bertugas sebagai wali kelas di kelas 7C. Mungkin nanti bisa sharing-sharing materi mengenai informatika. Nah, untuk sementara kita fokus dulu di ekstrakurikuler. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar yang namanya ekstrakurikuler di SD. Mungkin ada yang namanya ekstra tabuh dan seterusnya. Nah, di SMP juga begitu. Jadi ada juga kegiatan ekstranya. Kalau pengertian ekstrakurikuler itu adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah, khususnya dirancang sesuai dengan faktor minat bakat siswa itu sendiri. Nah, jadi di sini ekstrakurikuler itu adalah kegiatan pembelajaran di luar jam sekolah. Jadi anak-anak bisa mengembangkan minat dan bakatnya di sini, di ekstra. Jadi bagi yang suka olahraga bisa bergabung ke dalam ekstra yang bersifat keolahragaan. Kalau suka seni bisa juga bergabung di seni. Nah, terus apa sih fungsi ekstrakurikuler itu? Nah, untuk fungsinya, yang pertama itu bisa berfungsi sebagai pengembangan. Jadi kegiatan ini berfungsi untuk mengembangkan minat dan bakat anak-anak supaya karakter kepemimpinan atau latihan menjadi seorang pemimpin itu bisa terjadi. Kemudian ada juga fungsi sosial. Jadi fungsi sosial ini dalam prakteknya, kegiatan ekstrakurikuler ini pasti akan banyak beberapa siswa yang tergabung di sana di dalamnya. Jadi anak-anak bisa bersosialisasi di sana, berkenalan dengan temannya, jadi bisa menambah teman baru. Kemudian fungsi rekreatif, itu kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan dalam suasana rileks, mengembirakan dan menyenangkan. Nah, di sini Bapak sarankan untuk anak-anak ketika memilih ekstrakurikuler itu wajib yang memang benar-benar anak-anak senangi. Ya, ekstrakurikuler ini juga bisa digunakan sebagai hiburan, jadi tempat anak-anak untuk berekreasi. Kemudian yang keempat itu fungsi persiapan untuk karir. Nah, di sini mungkin ada yang bercita-cita menjadi seorang penulis gitu misalnya. Jadi bisa anak-anak bergabung ke dalam ekstra jurnalistik. Kemudian ada yang bercita-cita menjadi seorang dokter, anak-anak bisa bergabung ke dalam ekstra PMR. Jadi di sana pasti akan diajarkan sedikit tidaknya mengenai kesehatan. Nah, baik, selanjutnya Pak lanjutkan ke tujuan. Tujuan ekstrakurikuler di sini adalah untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Ya, sama seperti tadi, tujuan ekstra juga berfungsi untuk meningkatkan bakat dan minat. Kemudian memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dari pengaruh negatif. Nah, jadi tujuan ekstrakurikuler di sini adalah anak-anak bisa terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif. Jadi kegiatan ekstrakurikuler ini membantu kita untuk bisa berperilaku yang positif. Kemudian juga bisa bertujuan untuk mengaktualisasi potensi siswa. Seperti yang Pak bilang tadi, jadi ketika ada anak-anak yang suka menjahitan gitu misalnya, boleh ikut ekstra menjahitan. Yang suka basket, silakan ikut ekstra basket. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia. Nah, jadi di sini ekstra itu sebenarnya juga bisa membentuk karakter kepemimpinan anak-anak sendiri. Jadi bisa khususnya dalam hal memimpin diri sendiri saja. Itu yang paling khusus dulu. Jadi bisa mau manage diri sendiri mau ke arah mana kita selanjutnya. Lanjut. Nah, di sini untuk jenis-jenis ekstrakurikuler itu ada dua jenis, yaitu ekstrakurikuler yang bersifat wajib dan ada yang bersifat pilihan. Nah, khusus di SMP Negeri 11 itu
program pembelajaran di ekstrakurikuler itu menerapkan keduanya. Jadi ekstra wajibnya itu adalah pramuka. Jadi di sini anak-anak wajib mengikuti pramuka. Mungkin sama seperti di SD ya. Jadi kita tinggal memantapkannya di SMP. Nah, untuk ekstrakurikuler pilihan, nah ini sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Misalnya minatnya di bidang olahraga, silakan terjun di olahraga. Yang suka seni, silakan terjun di ekstra bidang kesenian. Selanjutnya, baik, kita lanjut ke golongan ekstrakurikuler. Nah, dari sekian banyak ekstrakurikuler yang ada, itu kalau Bapak golongkan atau kelompokkan itu ada seperti ini. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 bidang. Yang pertama itu ada bidang olahraga, kemudian ada bidang seni bela diri, kemudian ada bidang kesenian. Ya, jadi beda ya antara seni bela diri dan kesenian. Terus ada bidang akademik, bidang baris berbaris, keagamaan, keilmuan dan kesehatan. Baik, kita bahas dulu yang bidang olahraga. Nah, di sini di bidang olahraga, khususnya di SMP Negeri 11 itu ada banyak sekali ekstra yang bersifat keolahraga seperti sepak bola, kemudian ada kriket, kemudian ada baseball, ada gateball, dan basket. Keseluruhan ekstra ini sudah pernah menyumbangkan piala yang ada di sekolah. Kemudian khusus di seni bela diri itu ada 2 jenis ekstra, yaitu ada ekstra karate dan ekstra taekwondo. Di sini juga ekstranya berpotensi untuk menyumbangkan beberapa piala untuk sekolah dan sudah ada buktinya. Lanjut di bidang kesenian. Nah, jadi yang suka model boleh ikut di model. Mungkin di sini anak-anak bisa diajarin berdandan. Terus yang suka menulis, membuat mading, itu silakan bergabung ke dalam ekstra jurnalistik. Kemudian teater, yang suka berakting, silakan terjun ke ekstra teater. Di sini juga ada yang ekstra melukis ya, bagi yang senang melukis, menggambar, itu silakan bergabung di ekstra lukis. Kemudian nah di sini yang suka menggamal, khususnya yang beragama Hindu yang suka di bidang gamelan, tabuh, silakan bergabung juga di ekstra tabuh. Kemudian ya ini pasti semua sekolah mempunyai ekstra ya. Ini ekstra tari. Biasanya kalau ekstra tari ini kita sering menggunakannya sebagai penyambutan tamu undangan yang ada di sekolah. Kemudian digunakan juga untuk ngayah ketika Saraswati, Ngerejang, dan seterusnya. Baik, lanjut khususnya sekarang di bidang keagamaan. Nah, ini khususnya di bidang keagamaan agama Hindu ya. Kalau di agama Hindu itu pasti khususnya yang perempuan wajib bisa membuat canang. Jadi silakan boleh bergabung untuk membuat canang itu di ekstra meja jahitan. Mungkin di sini anak-anak ada yang bercita-cita menjadi, saya kalau sudah dewasa ingin medagang bantan gitu. Jadi berjualan bantan boleh, silakan. Disinilah tempat anak-anak untuk merekreasikan kemampuan bidang minat dan bakatnya di ekstra meja jahitan. Kemudian ada juga di ekstra tembang dan nyastra Bali. Nah, ini khususnya di mata pelajaran bahasa Bali itu pasti ada namanya tembang dan nyastra tembang. Di sini dimaksudkan adalah bagi anak-anak yang suka mengkidung, mepupuh, kemudian ada juga nulis aksara Bali, berpidato, mesatua, dan seterusnya pasti akan diajarkan atau dibina oleh guru pembinanya masing-masing di ekstra tembang dan nyastra Bali. Kalau berminat nanti boleh bergabung. Terus selanjutnya adalah bidang baris berbaris. Nah, ini bagi yang bercita-cita menjadi seorang polisi, tentara, itu bisa bergabung ke dalam ekstra ini ya. Karena ekstra yang pertama ekstra pramuka di sini bisa mengajarkan kita untuk bersifat tangkas, cerdas dalam menjalankan kehidupan sosial kita. Nah, di sini kalau di Paskibraka mungkin ada yang bercita-cita menjadi pasukan pengibar bendera ketika 17 Agustus, silakan bergabung. Di sini semuanya kegiatan ini lombanya paling sering ya, jadi tidak salah kalau anak-anak bisa bergabung di sini.
seperti ekstra, pramuka, atau paskibraka. Ya, baik. Yang selanjutnya di bidang kesehatan. Kalau di bidang kesehatan, itu di SMP Negeri 11 ada 2 ekstra. Yang warna kuningnya yaitu ada yang bernama ekstra KSPAN dan ada ekstra PMR. Nah, kalau ekstra KSPAN, seperti yang Anda ketahui, KSPAN itu kepanjangan dari kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba. Mungkin di SD sudah anak-anak pernah mengikutinya. Jadi pita merah ini lah asing kalau menurut Bapak ya. Terus selanjutnya itu ada ekstra PMR. Jadi yang suka menjadi perawat supaya bisa mengobati orang-orang sakit, itu silakan bergabung di ekstra PMR Palang Merah Remaja. Baik, selanjutnya itu di bidang keilmuan. Di sini bagi anak-anak yang suka praktek desalinasi itu adalah proses mengubah air laut menjadi air tawar. Jadi ada prakteknya di sini di ekstra karya ilmiah remaja. Jadi kalau anak-anak suka bisa bergabung di sini dan ingin bereksperimen, silakan bergabung di ekstra kir. Baik, yang selanjutnya itu adalah ekstra di bidang akademik. Jadi di sini anak-anak yang suka akademik bisa bergabung ke dalam keempat ekstra ini. Jadi bagi yang suka matematika, suka hitung-hitungan, ingin menjadi pedagang, ingin menjadi arsitek, itu boleh silakan belajar di klub matematika. Kemudian ada juga klub IPS, IPA, dan klub bahasa Inggris. Jadi keseluruhan ekstra di SMP Negeri 11 itu sangat membantu anak-anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Seperti yang sudah anak-anak dengar dari Bapak Kepala Sekolah kemarin, itu ekstranya sangat banyak di SMP Negeri 11 Denpasar. Jadi jangan salah pilih ya, supaya bisa menentukan karir anak-anak ke depannya. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan mengenai ekstrakurikuler. Nah, nanti setelah video ini akan ada kegiatan-kegiatan ekstra yang sudah dibuatkan semacam video oleh tim yang ada di SMP Negeri 11. Nanti bisa anak-anak menyaksikannya. Nah, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. SMP Negeri 11 Denpasar juga aktif dalam mengikuti ekstrakurikuler seperti olahraga, jurnalistik, sains. Nah, kalau misalkan merah sel, darah sel yang dinamakan itu adalah bagian-bagian terkecil. Dalam bidang seni, tari, dan gamelan, pelukis, PMR. SMP Negeri 11 juga mempunyai ekstra paskibraka dan modeling, banyak banget siswa dari ekstrakurikuler yang diikutinya meraih banyak prestasi dan ada yang sampai meraih tingkat internasional. Bangga banget deh rasanya bisa jadi murid SMP Negeri 11 Denpasar yang berprestasi seperti visi dan misi Bapak Kepala Sekolah.